Selamat datang di Modul 5 System Performance and Design of Experiment Part 2 dari kami, Laboratorium Simulasi dan Komputasi UGM. Design of Experiment merupakan kajian mengenai penentuan dasar kegiatan pengumpulan informasi terhadap objek yang memiliki variasi atau stokastik berdasarkan prinsip-prinsip statistika. DOE ini digunakan sebagai alat untuk merancang suatu eksperimen dengan kaidah-kaidah statistik untuk mendapatkan hasil yang optimal. Salah satu keunggulan menggunakan DOE adalah mengefektifkan jumlah eksperimen sehingga lebih cepat, lebih murah, dan mendapatkan hasil yang optimal dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu 90 hingga 99%. DOE memiliki beberapa komponen. Yang pertama, yaitu faktor. Faktor merupakan input, dapat diklasifikasikan sebagai variabel yang dapat dikontrol. Yang kedua, level, merupakan setting atau pengaturan dari setiap faktor dalam eksperimen yang dilakukan. Ketiga, response, merupakan output dari eksperimen yang dilakukan. Sebagai contoh, misal eksperimen dalam pembuatan kue. Faktor itu terdiri dari banyaknya tepung yang digunakan, banyaknya gula yang digunakan. Lalu level itu merupakan pengaturan dari tiap-tiap faktor yang kita tentukan tadi. Misal banyaknya tepung yang digunakan itu bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, berarti terdapat 3 level. Lalu untuk gula setengah kilo, 1 kilo, 1,5 kilo juga memiliki 3 level. Jadi level itu adalah pengaturan dari tiap faktor. Kemudian respons adalah hasil output dari eksperimen yang dilakukan. Misalnya tingkat kemanisan dari kue tadi. Nah, salah satu metode dalam design of experiment adalah full factorial design. Di sini, jumlah run eksperimen atau skenario mengikuti rumus 2 pangkat K, yaitu DOE dengan 2 level dan K faktor. Lalu 3 pangkat K, DOE dengan 3 level dan 3 faktor, dan seterusnya. Jadi untuk level, itu ditempatkan di bagian angka, lalu K ini adalah jumlah faktornya. Sebagai pangkat, kita dapat mengaplikasikan design of experiment dalam Flexsim menggunakan fitur Experimenter. Experimenter merupakan sebuah tools dalam Flexsim yang digunakan untuk run model dengan banyak replikasi dan skenario. Replikasi merupakan banyaknya pengulangan tiap skenario eksperimen. Ketika running model dengan banyak skenario, kita dapat menentukan faktor dan level eksperimen untuk dikombinasikan di masing-masing skenario. Tujuan penggunaan experimenter adalah untuk menemukan nilai optimal yang didapatkan dari skenario terbaik, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu dasar untuk melakukan improvement. Ketika kita membuka fitur experimenter, akan muncul jendela baru seperti ini. Lalu terdapat beberapa tab. Namun dalam praktikum kali ini, kita akan berfokus pada 3 tab di awal ini. Tab pertama yaitu Scenarios, berfungsi untuk menentukan skenario eksperimen yang akan di-run. Variabel menunjukkan faktor atau input dari eksperimen. Pada praktikum ini, banyak skenario didapatkan dari metode full factorial design, seperti rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian tab kedua yaitu Performance Measure, berfungsi untuk menentukan performance sistem yang akan diukur. Contoh, kita akan mengukur performance sistem berupa output produk. Yang ketiga ada eksperimen run, berfungsi untuk melakukan run tiap skenario dengan menentukan replikasi dan waktu. Kita akan langsung mencoba menggunakan fitur experimenter di dalam Flexsim, menggunakan model yang telah kita gunakan di video sebelumnya. Di sini sebagai contoh telah ditetapkan 2 faktor dan 2 level. 2 faktornya yaitu jumlah transporter dan maksimum konten mesin cat. Dengan masing-masing faktor terdapat 2 level. Kita akan klik langsung statistik experimenter. Lalu pada tab scenarios kita tetapkan skenario yang akan kita jalankan. Pertama kita tambah variabel number of task executor, karena tadi terdapat faktor jumlah transporter.
Di sini selain task executor juga bisa dijalankan transporter maupun operator dan lain-lain yang terhubung ke dispatcher. Oke. Setelah itu faktor kedua merupakan maksimum konten di mesin cat. Karena mesin cat itu berupa objek, sehingga kita klik objek variabel mesin cat. Oke. Dengan variabelnya yaitu maksimal konten. Oke. Nah, kemudian kita akan menambahkan skenario. Banyaknya skenario itu didapatkan dari rumus full factorial design. Karena di sini kita akan menggunakan metode itu. Sehingga terdapat 2 level dan 2 faktor, yaitu 2 pangkat 2, hasilnya 4, sehingga kita tambahkan skenario menjadi 4. Lalu kita isi tabel-tabel di dalam skenario ini dengan level yang ada. Kita kombinasikan seluruhnya. 25 dan di faktor 2 ada 1 dan 6. Nah, setelah terkombinasi keseluruhannya, kemudian kita masuk ke tab selanjutnya. Di dalam performance measure, kita akan menentukan performa apa yang akan kita ukur. Kita klik plus. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan berdasar dashboard yang kita buat. Dan juga ada pilihan berupa standar performance measure. Kita pilih ini. Di sini dimisalkan kita akan mengukur performance berdasarkan output dari sistem. Kita bisa mengganti namanya jadi output. Kemudian performance measure-nya kita tentukan statistik per individual object. Objeknya kita tentukan rak. Ini. Karena output dari sistem sama dengan input ke dalam rak. Setelah itu, kita masuk ke tab eksperimen kali. Di sini kita menentukan end time-nya. Nah, ini dalam 1 hari kerja sampai jam 4 dari pukul 8 pagi. Kemudian kita juga menentukan replikasi per skenario. Di sini misal kita akan melakukan 5 replikasi. Lalu kita run. Nah, setelah selesai, kita bisa view result di sini. Nah, di sini muncul berupa box plot dari hasil masing-masing skenario. Bisa kita lihat di skenario 1, output yang dihasilkan sekitar 43. Skenario 2, 44. Skenario 3, 43. Skenario 4, 44. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan skenario 2 dan skenario 4, itu menghasilkan output yang lebih banyak. Tadi pada skenario 2 dan skenario 4, kita lihat skenarionya. Nah, ternyata faktor yang berpengaruh adalah banyaknya transporter. Semakin banyak transporter, maka output yang dihasilkan akan semakin banyak. Nah, selain kita bisa melihat tabel berupa boxplot ini, kita bisa melihat beberapa data dalam bentuk lain seperti frekuensi, histogram. Ini berdasar skenario. Skenario 1, skenario 3, skenario 2, skenario 4. Bisa juga dengan correlation plot, data summary,
ini akan menunjukkan lebih detail. Nah, dari hasil result ini kita bisa menentukan mana skenario yang baik untuk digunakan sebagai dasar improvement. Sekian, terima kasih.